Kegiatan lesson study adalah suatu kegiatan belajar dan pengembangan guru secara kolaboratif melalui proses perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi pembelajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan profesional guru. 3 tahapan kegiatan lesson study adalah plan perencanaan, do pelaksanaan, dan si observasi atau refleksi. Kemudian menyebutkan perbedaan apa yang ada di antara teman berdua ini. Nah, jadi mereka akan bersemangat karena menurut mereka, ini materinya gampang, mudah. Apalagi yang anak-anak yang agak sulit menerima pelajaran, ketika dikasih pelajaran mudah itu dia semangat. Oh, begini aja pelajaran yang mudah. Nah, itu untuk merangsang mereka, kemudian kita akan lanjut. Plan perencanaan. Pada tahap ini, guru model menyampaikan kelas yang akan diajar dan materi yang akan diajarkan, serta karakteristik. Siswanya bersama guru observer berkolaborasi merancang pembelajaran, termasuk menentukan kompetensi dan materi esensial yang akan diajarkan, serta menyiapkan segala persiapan yang diperlukan, seperti bahan ajar dan media, metode pembelajaran, LKPD, denah duduk, lembar penilaian. Gitu. Nanti anak-anak kan sudah duduk nih di bangkunya masing-masing. Terus ibu ngejelasin sedikit tentang apa itu tentang toleransi, keberagaman budaya. Nah, ibu jelasinnya kayak mana nanti besok? Jelasin dulu tentang yang ada di PPT, gambar-gambar ya. PowerPoint. Ada PPT saya. Oh, ibu jelasin dulu di PowerPoint-nya. Nah, tadi bagian mana masukkan tentang gambar-gambar baju adat, rumah adat, itu di mana nanti dimasukkannya? Baik, kita lihat PPT saya Bapak Ibu ya, di layar monitor ya. Ini Nanti dikasih saya ada 20 rekaman. Pertanyaan pemantik ini strateginya bagaimana cara pengucapannya itu? Kalau pemantik itu biasanya di awal mulai pembelajaran. Nah, setelah itu kalau kita buat per kelompok otomatis kan bubar per kelompok itu kan. Nah, kalau sudah ke kelompok, apakah kita bikin pemantiknya itu satu-satu per kelompok? Kelompok ini pemantiknya ini, kelompok ini pemantiknya ini. Nah, itu yang saya bingung. Bagaimana solusinya? Iya. Jadi Pak Wahyu, sebelum sebelum diskusi kelompok itu kan kita sampaikan dulu materinya ya Pak Wahyu ya. Sambil anak-anak sudah kita tanyai kemampuannya apakah sudah paham dengan yang disampaikan Ibu Sri. Nanti anak-anak sudah paham, kemudian kita bagi kelompok. Kemudian di kelompok itu juga kita sudah punya alat peraga dan di situ sudah ada kertas yang ada tempelan misalnya baju-baju adat atau agama yang di Indonesia. Itu sudah ada gambarnya, satu kelompok satu gambar aja. Kemudian nanti dia akan mempresentasikan kan ke teman-temannya. Mengembangkan rencana pembelajaran yang kita buat. Kemudian terima kasih juga Bapak Ibu sudah memberikan masukan gitu ya. Karena pas kita lihat tadi dari tujuan pembelajaran kan ada 3 ya Pak ya. Karena persiapannya itu kan untuk 2 jam pelajaran gitu ya. Nah, berarti kita melihat tadi yang satu kan melihat ciri-ciri dulu ya. Nah, dari ciri-cirinya tadi ditampilkan adalah tempat ibadah gitu ya. Tempat ibadah 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian sudah bagus tadi karena kita berbicara keberagaman hubungannya dengan
Tunggal Ika, berarti ada juga ciri khas dari kita itu negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke, kemudian dengan adat istiadat yang berbeda, tetapi tadi Anda masukkan rumah adat atau pakaian adat ya, nah pakaian adat. Sebelum tahap pelaksanaan, observer berada dalam ruangan, mendapatkan arahan sambutan dari kepala madrasah dan tenaga ahli sekaligus pembacaan tata tertib. Sebagai observer, sebelum masuk kelas dan pembagian kelengkapan bagi observer berupa: pertama, RPP, kedua, LKPD, ketiga, materi, keempat, lembar observasi, kelima, denah duduk siswa, keenam, lembar penilaian. Kau belajar hari ini siap. Kami siap belajar dengan teman sesama. Kami fokus, kami bisa pahami. Hebat. Pelaksanaan. Tahap ini melibatkan pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan, termasuk mengajar di kelas yang dilakukan guru model dan melakukan observasi terhadap proses pembelajaran di kelas. Perbedaan itu apakah membuat kita jadi gak mau deh bersama dia? Dia hitam, dia kuning. Iya, jawabannya adalah tidak. Ternyata perbedaan itu tidak membuat kita jadi ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang badannya gemuk, ada yang badannya kurus, ada yang dia bunga ini. Bunga ini bermacam-macam atau itu satu warna? Bermacam-macam, tetapi dengan bermacam-macam itu dia menjadi apa? Bermacam-macam itu menjadi cantik apa enggak? Cantik, menjadi sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitarnya. Tiga, dengan teman meskipun berbeda. Oke, ini adalah lanjut. Ayo, aku milikku sendiri, kamu milikku sendiri. Ada boleh ke sekolahnya, aku punya hidup, kamu juga punya. Ternyata jatuhnya sama anak hal. Oke, anak hal boleh menceritakan. Silakan anak hal anak muslim. Muslim. Apa yang kita sedang anak hal lihat sama Bu Sri? Apa ciri-ciri yang ada sama Bu Sri? Pakai kacamata, Oh, pakai kacamata. Boleh apa lagi? rambut panjang, Mana kelihatan jarang ibu? Enggak. hijab, Berhijab, menutup aurat ya. Aduh, mesti sudah cantik-cantik ke sekolah loh. Kalau tidak dilihat. Oke, terima kasih ya. Anak-anak sudah memberikan jawaban yang benar. Kita kasih tepuk tangan dulu buat anak hal. Oke. aku punya mulut, Zakir. Sekarang Zakir tugasnya adalah bagaimana melihat perbedaan yang ada dengan Zakir dengan Bu Sri. Oke, ceritakan dong. Apa yang Zakir lihat? Apa perbedaan yang Zakir lihat Bu Sri dengan Zakir? istri pakai jilbab, Kalau Zakir, pakai soko, tidak pakai apa-apa, apalagi? Apalagi? istri putih, Oh, Bu Sri putih. Zakir? pakai celana, Zakir kulitnya gimana? hitam, Putih? coklat, Ada yang membedakan gimana duluan? Zakir putih apa? Coklat, ya. Iya. kalau pakai celana dengan soko, Oke, yang di topik sana itu belum sampai ke sana nih. Nggak usah pakai ini. Ayo yang lain. Umat apa? Hindu. Hindu. Umat Hindu. Kita lihat di gunung sana ya,
Alhamdulillah. Oke, kemudian kalau gereja kalian Di masjid Abdullah beribadah, di pura Siwayan beribadah, di gereja Maria beribadah, di wihara Sinanga beribadah. Mereka semua anak Indonesia, saling menyayang, saling mencinta, belajar bersama, belajar ceria, saling hormat walau beda agama. menuliskan nama kelompoknya dulu. Dituliskan dulu nama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sama. Ayo, diskusikan dengan temannya. Ayo, kita musyawarah dulu dengan temannya. Ya, kira-kira ini gambar apa ya? Tempat ibadahnya umat apa ini? Jangan kelompok angkat tangan. Oke, sudah paham berarti. Lanjut. Ini adalah menuliskan tempat ibadahnya. Kemudian agama apa? Tempat ibadahnya apa? Ayo, kerjakan sama-sama sambil didiskusikan dengan temannya. Didiskusikan dengan temannya. Gereja, terus tempat Kristen Protestan, menunjukkan tempat ibadah umat Hindu, pura. Oke, Masya Allah, luar biasa. Kita kasih tepuk hebat dulu. Ayo, kita kasih tepuk hebat dulu untuk kelompok kita. Ya, tepuk hebat. Jempol, 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 jempol. Hebat. Oke, terima kasih. Ibadah Kristen Protestan. Oke, perhatikan benar nggak yang disampaikan? Ini adalah gereja tempat ibadah Kristen Protestan. Benar nggak? Benar. Oke, kita kasih jempol dulu temannya. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Hebat. Tempat yang sama, kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hayo, Mama, ada Mam. Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Ayo 3 menit lagi. Selesaikan jawabannya. Siapa sudah selesai bilang hore. Yang hore baru beberapa orang nih. Ya, ibu cek ya jawabannya. Hore. Beberapa orang lagi. Temanku kalau di sana kan temanku nah kalau aku kan Semuanya duduk anak kok. adik hai Hitam putih apa masalahnya? Kita berbeda, semua tak sama. Besar kecil hitam putih apa masalahnya? Kita berbeda, semua
kasih ya kalian sudah hadir hari ini ya. Ini luar biasa. Teman-teman menghibur kalian harus sekolah. Terima kasih ya nak. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih semua tim yang sudah menyiapkan materi dan memfasilitasi. Si observasi atau refleksi. Setelah pembelajaran selesai, guru dan peserta observasi melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung, termasuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Nah, untuk tahapan-tahapan observernya, yang pertama seharusnya tidak membangku guru dan siswa dalam pedoman bagi moderator. Nah ini Bapak. moderator tidak dianjurkan untuk menyimpulkan, karena sedikit bicara adalah sangat baik bagi moderator. Selanjutnya pedoman bagi peserta refleksi. Komentar seharusnya berdasarkan hasil observasi atau fakta. Kedua, komentar seharusnya yang kami amati di situ ada satu siswa, mohon maaf Bu. Ini untuk Amil yang nomor 1 dia nomor 1 di kelompok 1, nomor 1 tidak fokus dari awal hingga akhir pembelajaran, sibuk dengan dirinya sendiri, kayaknya dia bosan, atau tidak juga karena ada maminya di sana, jadi dia fokus dengan maminya. Namun materi anak-anak yang lain, Guru yang alhamdulillah begitu gercep menurut saya. Gerakan cepat yang dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Berapa malam? 1 malam aja, sudah sampai 1 malam. Alhamdulillah gercep itu dilakukan yang pertama. Segera membuat grup khusus kelas rendah, dan itu luar biasa. Dengan adanya grup itu terjadilah komunikasi, pembagian tugas yang malam itu juga kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama di sini, kapan siswa mulai berkonsentrasi untuk belajar. Jadi siswa itu mulai berkonsentrasi saat belajar itu pada saat guru menjelaskan menggunakan slide atau layar di depan. Jadi siswa itu mulai fokus melihat di depan pas guru lagi menjelaskan, dan saat guru mengajak siswa bernyanyi sambil belajar. Nah, itu siswa sudah mulai fokus. guru dan murid. Terus ada lagi dari Ibu Salma ini, setelah 3-5 menit pembukaan yang efektif, saat suasana kelas sudah tertib dan nyaman. Terus yang kedua, kapan siswa berhenti berkonsentrasi atau bosan dalam pembelajaran? Nah, di sini catatan kami, berhenti berkonsentrasi pelajaran. Jadi awal pembelajaran fokus anak masih full ya. Yang kedua, ketika proses pembelajaran diiringi lagu atau nyanyian atau tepuk-tepuk. Yang ketiga, ketika proses pembelajaran isi materi dipraktekkan atau ditunjukkan dengan benda yang konkret seperti gambar dan juga video. Untuk pertanyaan pertama, kapan siswa mulai berkonsentrasi untuk belajar? Yaitu pada saat siswa belajar sambil bernyanyi dan bermain game. Tadi kan ada game yang Ibu Sri buat. Nah, kalau kami hasil dari pengamatan kami, siswa itu mulai fokus pada saat bernyanyi, bermain game, dan pada saat konsentrasi untuk belajar. Dari hasil pengamatan kami, siswa itu mulai konsentrasi belajarnya, mulai fokus, mulai tertarik pada saat guru model memutarkan video di layar, menunjukkan gambar-gambar. Nah, di situ siswa sangat antusias sekali, konsentrasinya bagus sekali kalau di kelompok 4 yang kami amati. Kemudian ada 2 siswa dari hasil pengamatan itu mohon maaf tadi karena ada beberapa bagian yang saya tidak ikuti, tapi secara keseluruhan
ada beberapa anak yang mengalami hambatan ya di dalam kelas itu. Ada 3 kalau tidak salah, ya 3. Secara umum kalau bagi kita itu tidak ada bahwa kita sudah membantu Ibu Sri sebagai guru model ya, membantu Ibu Sri sebagai guru model karena apa, kita memberikan hasil pengamatan kita itu yang natural apa adanya begitu ya. Nah, jadi sudah memberikan masukan, ada anak yang belum bisa berkonsentrasi, kemudian anak yang ada sebenarnya dia tidak fokus untuk melihat tetapi dia menggunakan pendengarannya. Nah, jadi dia bisa memberikan respon yang positif begitu ya. Tapi dia tidak memperhatikan, tapi itulah anak yang auditori ya. Nah, tadi ada sarannya. Nanti kita melakukan pembelajaran sesuai gaya belajar anak. Tadi ada saran dan yang saya dengar ya tadi ada rasanya menyinggung itu untuk gaya belajar anak. Tapi Ibu Sri itu patut kita beri aplaus yang sangat luar biasa ya. Karena tadi tidak ada satupun anak itu yang diam ya. dengan melantunkan Asmaul Husna. Jadi anak-anak bisa tenang. Apalagi kalau Asmaul Husna itu ada apa ya, bait-bait yang dibunyi dengan sound yang mungkin agak sedikit sahdu ya, itu mungkin akan menambah konsentrasi karena anak-anak salah satu untuk menenangkan mereka adalah dengan musik seperti itu. Kita dewasa pun begitu, kalau ada musik kita akan tenang ya. Berikan aplaus untuk guru model kita. Terima kasih. Baik, mungkin cukup penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melakukan 3 tahapan Plendusi pada lesson study, guru dapat secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pembelajaran dan keefektifan proses mengajar.